selamat pagi anak-anakku. Oke, balik lagi di semester baru. Jadi kamu semangatnya juga harus baru. Tapi jangan lupa ya, kita harus stay safe and stay healthy. Oke anak-anakku, balik lagi dengan Ibu Arin. Kita akan belajar tentang matematika lagi untuk semester 2 ini. Materi pertamanya itulah adalah perbandingan. Nah, kamu bisa lihat di buku paket ya, dan di LKS ya. Nah, kalau di buku paket dia halaman 2, sedangkan di LKS juga sama, halaman 2 juga. Oke, silakan kalian siap-siap dulu buku dan alat tulisnya serta buku-buku paketnya. Oke, sebelum memasuki materi, akan Ibu jelaskan dulu konsep dari perbandingan yang akan kalian pelajari. Nah, perbandingan itu ada perbandingan dua besaran sejenis, ada perbandingan dua besaran tidak sejenis. Ini boleh kalian tulis perbandingan ya di sininya. Nah, perbandingan dua besaran tidak sejenis ini meliputi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, nanti akan kita pelajari satu-satu. Kita mulai dulu dengan perbandingan dua besaran sejenis. Oke anak-anakku, sebelum kita belajar perbandingan, kalian harus tahu dulu nih tujuan belajar perbandingannya apa sih? Gitu. Nah, tapi bukan maksud perbandingan kayak kalian dibanding-bandingin sama anak orang lain, nggak mungkin ya, anak tetangga dibanding-bandingin, nggak. Jadi pelajaran perbandingan ini kamu istilahnya membandingkan dua hal atau dua besaran tanpa mengetahui nilai besarannya. Misalnya kayak skala peta nih. Biasanya kalau kamu lihat peta-peta tuh kan berbentuk gambar ya. Nah, di sana ada yang mendandakan skalanya nih. Biasanya di bawah-bawah ada bentuk skala. Nah, kalian bisa lihat di halaman 2, di sana juga ada peta. Nah, ini Ibu gambarkan misalkan peta Pulau Jawa ya. Nah, misalnya peta Pulau Jawa, misalkan di sini ada Provinsi Banten ya. Sedangkan di sini ada Surabaya, misalkan ada kota Surabaya. Nah, jarak pada peta kalau dari si Banten, dari kota Banten ke Surabaya hanya 9 cm. Nah, dengan skala 1:1 juta. Ini artinya apa sih 1:1 juta itu? Yaitu 1 cm itu ya mewakili 1 jutanya sentimeter pada jarak sebenarnya ya. Maksudnya jarak pada kenyataannya di pulau tersebut. Nah, jadi kalau misalnya jarak antara Banten ke Surabaya pada peta 9 cm, maka jarak sebenarnya, nah tulisan Ibu mau tidak ini tidak ngajar lagi, jadi miring-miring. Nah, maka jarak sebenarnya, nah tadi perhatikan 1 cm itu mewakili 1 jutanya sentimeter. Berarti jarak sebenarnya ini kan 9 cm nih, Banten ke Surabaya kan. Berarti 9 cm dikalikan si 1 juta. Berapa? 9 juta sentimeter. Nah, biasanya kalau pada jarak sebenarnya dia menggunakan apa? Kilometer. Nah, kalian masih ingat nggak sih tangga dari meter? Habis kilometer apa? Hektameter. Habis itu dekameter. Lalu meter, desimeter, meter dan sentimeter dan milimeter. Nah, sekarang si 9 juta sentimeter berada di sini kan. Untuk
mengubah menjadi kilometer, dia harus naik. Berapa kali naiknya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau naik dia dibagi. Kalau dia turun berarti dia dikali. Karena dia naik maka dibagi. Bagi berapa? 5. Artinya bukan 5 ya. Dibagi berapa? Karena naik ini 10 ya. Ini 100. Ini berapa? 1000. Ini 10.000. Yang ini berarti 100.000. Dibagi 100.000. Kita coret aja nih. Coret. Nah, hasilnya adalah 90 km. Oke, nah di sini ada contoh lain. Nah, jarak antara pendopo ke Simpang Raja pada peta adalah 3 cm nih. Dengan skalanya 1:500.000. Berapakah jarak sebenarnya? Nah, artinya 1:500.000 berarti 1 cm-nya di peta sama dengan 500.000 cm pada jarak sebenarnya. Nah, sekarang kita ini kan dulu, berarti jarak pada peta berapa tadi? 3 cm ya. Skalanya 1:500.000. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Gampang banget ini. Ya udah tinggal diganti aja nih. Si 1 cm itu mewakili 500.000. Gimana kalau 3 cm? Berarti tinggal dikalikan 3 cm dikali 500.000. Berapa? 3 kali 5. 15. Tinggal nambahin nolnya aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ada 1.500.000 cm. Ingat, kalau di jarak sebenarnya harus menggunakan kilometer. Nah, tadi dari centimeter ke kilometer kita bagi menjadi 100.000. Ini coret. Hasilnya adalah 15 kilometer gitu. Oke, di sini ada contoh lain, Nak. Ibu sedang membuat minuman kopi dengan mencampurkan 2 sendok kopi dan 3 sendok gula. Tentukan perbandingan dengan seluruh isi gelas. Nah, masih ingat ya kalian ya, kita belajarnya perbandingan 2 besaran sejenis dulu. Nah, artinya 2 besaran sejenis, lihat, sejenisnya di sini ada sendok. Nah, ini di sini juga sendok. Nah, itu yang disebut dengan sejenis. Jadi kita membandingkan sama-sama membandingkan 2 besaran yang sama sejenisnya ya, misalkan sendok makan dengan sendok makan kayak gitu ya. Nah, tentukan perbandingan dengan seluruh isi gelas. Nah, sebelum kita membandingkan dengan seluruh isi gelas, kita harus tahu dulu nih perbandingan antara kopi dan gulanya berapa ya. Perbandingan kopi. Nah, langsung ibu kasih ini ya perbandingan, karena tanda dari si perbandingan itu adalah bentuknya bagi ya, atau per ya, per pecahan ini ya. Ini pecahan bukan kurang ya. Ini pecahan. Ini bagi. Oke. Nah, perbandingan kopi dengan gula yaitu 2:3. Nah, sekarang tentukan perbandingan dengan seluruh isi gelas. Nah, kalian harus tahu dulu seluruh isi gelas. Kita gambar dulu gelasnya. Nah,
Ini misalkan kopi, yang ini gula, kopinya 2, si gulanya 3. Nah, kalau kita jumlahkan, berapakah isi seluruh gelas ini adalah 3 tambah 2 berapa? 5. Jadi kalau misalkan perbandingan kopi dengan seluruh isi gelas yaitu 2:5. Kebalikannya dengan perbandingan gula dengan seluruh isi gelas yaitu tadi gula berapa? 3 kan? 3:5 gitu. Kita masuk tentang menentukan nilai besaran pada perbandingan. Tadi perbandingannya saja kita ketahui apa gitu ya, banding dengan banding apa. Nah, sekarang kita harus tahu nih nilainya, nilai dari perbandingan itu. Jadi jika diketahui perbandingan besaran A banding B adalah A banding B kecilnya, kecil maksudnya hurufnya kecil, maka nilai besaran dapat ditentukan dengan kesamaan pecahan. Nah, si A besar ini punyanya A kecil perbandingannya ya, dan B besar ini adalah B kecil ini. Jadi kalau misalnya dibikin pecahan A banding B sama dengan A kecil banding B kecil. Nah, jadi si A itu punyanya A kecil, B besar itu punyanya B kecil. Misalkan ditanyakannya besaran nilai ini berapa? Nah, ini lah kalau kalian ketemu pecahan ini langsung saja dikalikan silang. Aduh, kok habis semua spidol bentar. A, lihat ya, dikalikan silang ya, A dengan yang B kecil. Sedangkan yang besar, B besar dengan A kecil. Nah, jika ditanyakannya A besaran, maka A kali B besaran. Lihat, si B kecil ini kita harus pindah ruas. Tadinya dia kali berubah menjadi bagi ya. Lalu sama halnya seperti B besar ini, B sama dengan, lihat, A dikali B kecil per A. Ini dilempar ke sini ya. Jadi si B kecil ini dilempar ke ruas sebelah kanan dan A kecil ini dilempar atau dipindahkan ke sebelah kiri. Oke, ini contohnya. Contoh perbandingan A banding B adalah 3:4. Diketahui nilai besaran B adalah 8. Tentukan nilai besaran A. Nah, pakai rumus yang tadi, A banding B sama dengan, ingat, A itu 3, B-nya adalah 4. Nah, sudah diketahui bahwa nilai besaran B adalah 8. A kita ganti, B-nya menjadi 8. Terus spidol ibu menjadi 8 sama dengan 3:4. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kali silang. A dikali yang mana? Yang sini ya. Nah, A kali 4 sama dengan, jangan lupa, yang 8 dikalikan ke 3. 3 kali 8. A kali 4 sama dengan 3 kali 8 berapa? 24. A sama dengan, lihat, si 4 ini kita harus pindah ruaskan ke sebelah kanan. Tadinya tanda di sini kali, kalau pindah ruas berubah menjadi bagi. 24 bagi 4 sama dengan A-nya berarti 6. Gitu.
Contoh terakhir ya nak, di sini ada perbandingan umur Ali berbanding umur Bedu adalah 3:5. Jika diketahui umur si Ali ini 15 tahun, maka berapakah umur Bedu? Dan berapakah jumlah kedua umur mereka? Nah, yang harus kita lakukan pertama, kita harus mencari dulu si umur si Bedu dengan rumus yang tadi ya. Umur Ali ya, berarti umur Ali berbanding umur Bedu sama dengan 3:5. Umur Ali berapa tuh? 15 tahun. Kita sebut saja umur Bedu X ya nak ya. Sama dengan 3:5. Nah, sekarang tinggal kita kali silang. Berarti di sini berapa? Kita 15 kali 5. Ya, ini 3 kali X. X-nya gini deh ya. Nah, biar kamu gak bingung. 15 kali 5 berapa? 75. Ini kita sebut saja 3X ya. Nah, kita pindah ruaskan 3X sama dengan 75. Maka X sama dengan, lihat, artinya 3X ini kan 3 kali 5 kan? Berarti 75. Lihat, kebalikan dari kali adalah bagi. 75 bagi 3 berapa? 25. Berarti umur si Bedu adalah 25 tahun. Lalu berapakah jumlah keduanya? Ya udah deh, 15 tahun ditambah 25 tahun berapa? 40 tahun. Gitu deh, selesai. Oke anak-anakku, mungkin ini saja materi yang ibu berikan kepada kalian hari ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi tentang perbandingan dua besaran yang tidak sejenis ya. Untuk kalian silahkan dicatat ya video ini di buku catatan seperti biasa. Nanti kalian fotokan, kirim ke ibu. Nanti tugasnya akan ibu berikan secara terpisah. Oke? Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!